Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunoviani dengan NPM 202021500170. Yang terhormat, Bapak Asad STHI MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Akhlak dan Etika dan teman-teman yang saya sayangi. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan pemahaman saya terhadap pengertian akhlak dan keutamaannya, adab atau etika belajar dalam Islam, etika beragama, berbangsa, dan bernegara dalam Islam, serta pengertian musyawarah dan etika berdemonstrasi dalam Islam. Tema yang pertama yaitu pengertian akhlak dan keutamaannya. Kata akhlak mungkin sering kita jumpai atau sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai seorang muslim, sudah seharusnya kita mengetahui bahwa akhlak merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan dalam kehidupan bermasyarakat. Seorang muslim dianjurkan untuk memiliki akhlak yang baik dan menjauhi akhlak yang buruk. Secara bahasa, kata akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu al-khuluq, yang artinya tabiat atau perangai. Dan secara istilah, akhlak dalam Islam diartikan sebagai sifat atau perangai seseorang yang telah melekat dan biasanya akan tercermin dari perilaku orang tersebut. Ada dua golongan akhlak, yaitu akhlakul karimah atau akhlak yang terpuji dan akhlakul mazmumah, akhlak yang tercela. Akhlak yang terpuji yang harus dimiliki dalam diri seorang muslim. Di antaranya yaitu kesopanan, kesantunan, sabar, jujur, dermawan, adil, bijaksana, dan lainnya. Seseorang yang memiliki akhlak terpuji tentunya akan selalu menjaga sikap dan tutur katanya kepada orang lain, karena ia merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlakul mazmumah atau akhlak yang tercela harus dijauhkan oleh seorang muslim karena dapat mendatangkan mudarat baik bagi dirinya maupun bagi orang lain. Contoh akhlak yang tercela yaitu bohong, tamak, iri, dengki, fitnah, dan lainnya. Akhlak tercela sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sangat tidak disukai oleh masyarakat sekitar. Keutamaan akhlak dalam Islam yang pertama yaitu berat timbangannya. Di akhirat, seseorang yang memiliki akhlak terpuji akan memiliki timbangan yang berat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tidak ada sesuatu yang diletakkan pada timbangan hari kiamat yang lebih berat daripada akhlak yang mulia. Dan sesungguhnya orang yang berakhlak mulia bisa mencapai derajat orang yang berpuasa dan sholat. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedua yaitu dicintai oleh Rasulullah SAW. Dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya yang paling aku cintai dari kalian dan yang paling dekat tempatnya dariku di hari kiamat adalah yang paling mulia akhlaknya. Dan yang paling aku benci dan paling jauh tempatnya dariku di hari kiamat adalah yang banyak bicara, angkuh dalam berbicara, dan sombong." Tirmizi sahih. Yang ketiga, memiliki kedudukan yang tinggi. Seseorang yang memiliki akhlak dan budi pekerti yang memiliki kedudukan yang tinggi di akhirat kelak. Selanjutnya yaitu dijamin rumah di surga. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah menjamin seseorang sebuah rumah di surga apabila ia memiliki akhlak yang mulia. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Saya menjamin sebuah rumah tepi surga bagi orang yang meninggalkan debat sekalipun ia benar, dan sebuah rumah di tengah surga bagi orang yang tidak berbohong sekalipun ia bergurau, dan rumah di atas surga bagi orang yang mulia akhlaknya." Hadis riwayat Abu Daud. Tema yang kedua yaitu adab atau etika belajar dalam Islam. Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim, sebagaimana sabda Rasulullah yang berbunyi, "Belajarlah kamu semua dan mengajarlah kamu semua, dan hormatilah guru-gurumu, serta berperilaku baiklah terhadap orang yang mengajarkanmu." Hadis riwayat Tabrani.
Dalam menuntut ilmu, adab dan etika sebaiknya diperhatikan agar ilmu yang diterima dan didapatkan berkah dan bermanfaat. Adab atau etika belajar dalam Islam yang pertama yaitu memperbaiki niat. Dalam menuntut ilmu, seseorang muslim sebaiknya berniat mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan ridho Allah, maka ilmu yang didapatkan akan mudah diterima. Yang kedua, bersungguh-sungguh. Setelah berniat kepada Allah, seorang muslim harus bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Usahakan yang terbaik agar nanti hasil yang Allah berikan juga yang terbaik. Dan yang ketiga yaitu tawakal. Setelah berniat dan bersungguh-sungguh, seorang muslim sebaiknya bertawakal. Nah, apapun yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas usaha dalam mencari ilmu, seorang muslim sudah sepatutnya menerima hal itu dengan ikhlas. Sebab semua yang dikehendaki oleh Allah pasti mengandung hikmah di baliknya. Yang keempat yaitu menjauhi maksiat. Dalam menuntut ilmu, seorang muslim harus menjauhi perbuatan maksiat agar ilmu yang didapatkan bermanfaat dan berkah. Maksiat juga membuat seorang muslim sulit berkonsentrasi. Ilmu juga yang didapatkan sulit dimengerti dan masuk ke dalam otak. Dan Allah sangat membenci perbuatan maksiat. Dan yang kelima, berdoa. Sebagai seorang muslim, kita sudah sepatutnya berdoa sebelum melakukan sesuatu, tak terkecuali dalam menuntut ilmu, agar kita terhindar dari rasa malas dan kesulitan. Selanjutnya, berprasangka baik dan memperhatikan materi. Berprasangka baiklah atas ketetapan Allah, meskipun hasil yang diberikan tidak sesuai dan tidak sesuai realita. Dan berkonsentrasilah saat guru sedang menjelaskan materi. Dan yang terakhir yaitu hormati guru dan mengamalkan ilmu yang dimiliki. Kita harus bisa menghormati dan memuliakan guru, serta mengerjakan apa yang diperintahnya dalam hal kebaikan. Jika terjadi perbedaan pendapat antara kita dengan guru, saling menghormati dan tidak mencelanya. Dan seorang muslim dianjurkan untuk mengamalkan ilmunya. Sebab jika tidak diamalkan termasuk golongan orang-orang yang tercela. Tema yang ketiga yaitu etika beragama, berbangsa, dan bernegara dalam Islam. Etika beragama, berbangsa, dan bernegara dalam Islam sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia di zaman sekarang. Karena tanpa etika dalam kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara tidak akan berjalan dengan tentram, rukun, dan damai. Oleh sebab itu, sebagai warga negara Indonesia dan sekaligus sebagai seorang muslim, maka sangat penting memahami dan merealisasikan pentingnya etika beragama, berbangsa, dan bernegara. Karena pada hakikatnya, ajaran Islam yang dibawakan oleh Nabi Muhammad memiliki untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Secara garis besar, setidaknya ada 3 etika seorang muslim dalam kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara, yaitu yang pertama, menegakkan keadilan dan kebenaran, kedua, menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, dan yang ketiga, mewujudkan kemaslahatan umat. Yang pertama, menegakkan keadilan dan kebenaran. Dalam kehidupan, kebenaran dan keadilan paling banyak dicari oleh setiap manusia. Islam adalah agama yang akan selalu berpihak pada keadilan dan kebenaran. Bahkan menegakkan keadilan dan kebenaran adalah kewajiban bagi setiap muslim. Kedua, menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Penegakan nilai-nilai kemanusiaan dalam Islam menjadi tujuan diturunkannya syariat yang mencakup 5 hal, yaitu hak beragama, hak hidup, hak keturunan, hak intelektual, dan hak kekayaan. Kelima hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat primer dan utama dalam kehidupan manusia. Dan yang ketiga, mewujudkan kemaslahatan umat.
Kemaslahatan umat adalah sesuatu yang bersifat universal, berlaku di mana saja dan kapan, sehingga harus diperjuangkan oleh setiap manusia. Etika beragama, berbangsa, dan bernegara dalam Islam mempunyai pilar kehidupan. Pertama yaitu Pancasila. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia, yang dimana nilai-nilai yang terdapat di dalamnya diambil dari karakter dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu Undang-Undang Dasar 1945. UUD ini mengatur tentang bentuk, sistem pemerintah, kekuasaan, hak, dan kewajiban negara, dan lain-lain. Dalam Islam, Al-Quran dan Sunnah merupakan pijakan utama. Dan yang ketiga yaitu NKRI. NKRI terdiri dari berbagai macam suku, ras, budaya, agama, dan lainnya. Perbedaan dalam kehidupan manusia merupakan kodrat dari Allah SWT yang tidak bisa dirubah-rubah. Keempat yaitu Bhinneka Tunggal Ika, atau yang sering kita dengar yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ajaran Islam menekankan pentingnya etika atau akhlak dalam kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara agar terwujudnya kehidupan yang damai, aman, dan tentram. Tema yang keempat yaitu pengertian musyawarah dan etika berdemonstrasi dalam Islam. Musyawarah merupakan bentuk dari kedewasaan diri dalam upaya menyelesaikan masalah. Karena dalam musyawarah, kita dapat belajar menghargai pendapat orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri. Keputusan yang diambil dalam musyawarah biasanya berdasarkan keputusan bersama, bukan kesepakatan individu maupun golongan. Etika berdemonstrasi dalam Islam yang pertama ada Asyura, atau prinsip tentang cara pengambil keputusan dalam Al-Quran. Musyawarah sangat diperlukan dalam pertimbangan dan tanggung jawab. Begitu pentingnya arti musyawarah dalam beragama, berbangsa, dan bernegara. Sehingga Nabi sendiri juga menyerahkan musyawarah kepada umatnya. Kedua, al-adalah atau keadilan. Tidak boleh kolusi dan nepotis. Nabi juga mengajarkan atau menegaskan bahwa kehancuran berbangsa yang terdahulu, jika orang kecil yang bersalah langsung dihukum, sedangkan orang besar tidak dihukum dan dibiarkan berlalu. Betapa prinsip keadilan dalam sebuah negara sangat diperlukan. Ketiga, al-musawah atau kesejajaran. Artinya, tidak ada pihak yang merasa lebih tinggi atau rendah dari yang lain, sehingga dapat memaksakan kehendaknya ataupun tidak. Dalam Islam, pemerintah adalah orang yang diberi wewenang dan kepercayaan oleh rakyat melalui pemilihan yang jujur dan adil. Oleh karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab besar di hadapan rakyat dan Allah SWT. Yang keempat, al-amanah, sikap pemenuhan kepercayaan yang diberikan oleh orang lain. Persoalan amanah terkait dengan sikap adil, sehingga Allah SWT menegaskan dalam surah An-Nisa ayat 58, sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil. Kelima, al-musaliyah, tanggung jawab. Sebagaimana sabda Nabi, setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin dimintai pertanggungjawaban. Oleh sebab itu, kemaslahatan umat wajib senantiasa menjadi pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan oleh para penguasa, bukan sebaliknya, rakyat atau umat ditinggalkan. Demikianlah yang bisa saya jelaskan dari keempat tema tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.